kami akan ungkapkan saja setiap kali ada penghalangan-penghalangan kami laporkan kepada publik. Kita tidak yakin aparatur sipil negara yang memegang jabatan struktural ini bertindak sendiri. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali. Saya Busta Minarda. Tak lupa mendoakan semoga pemirsa seluruhnya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Terkejut kita ketika Anies Baswedan yang telah diputuskan untuk melakukan acara Desak Anies, pertemuan Anies dengan kaum milenial, dengan para mahasiswa di NTB, di Taman Budaya NTB. Begitu acara akan dimulai, tiba-tiba di stop, tidak boleh di sana melaksanakan acara. Dengan sangat gusar panitia tentunya terpaksa mencari lokasi lain. Tetapi ternyata Allah memberikan pertolongan sehingga kemeriahan acara di tempat lain tidak sampai mengecewakan. Kami prihatin yang guru honor ini Pak Anies. Guru honor ini mohon maaf gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000 Pak. Prihatin yang guru honor ini Pak Anies. Guru honor ini mohon maaf gajinya 1 kali 3 bulan digaji itu 600.000 Pak. 600.000 Pak. 200.000 1 bulan, kurang malah. Ya. Keinginan kami mewakili teman-teman guru honor yang ada di Nusa Tenggara Barat terutama Pak Anies, supaya kami itu disetarakan sama teman-teman guru yang mengajarnya di sekolah negeri Pak Anies. Yang sekolah negeri ini mohon maaf, dia itu bisa P3K Pak Anies. Kami yang honornya di swasta, yang mengajarnya di sekolah swasta atau di madrasah, tidak bisa di P3K-kan Pak Anies. Tidak bisa di P3K-kan. Memang itu sudah aturan dari atas. Itu Pak Anies, tidak bisa itu. Ya, dari pusat. Sudah menjadi guru 14 tahun, mengajar dengan gaji yang sangat minim, dan tetap mengajar. Istiqomah. Kita sampaikan terima kasih insya Allah pada beliau, nanti segera dituntaskan statusnya ya. Tapi tepuk tangan dulu buat beliau nih Pak Mus. Gini teman-teman, kita miris ini melihat anggaran tidak ada untuk guru honor. Di sisi lain kita alokasikan anggaran begitu besar untuk membangun kota baru. Betul tidak? Itu yang saya sampaikan. Di mana letak prioritas kebutuhan kita? Kita tadi sampaikan, kita ingin membangun kualitas manusia. Berarti kita harus memastikan guru bisa fokus mengajar. Syaratnya dia bisa fokus mengajar, pendapatannya harus cukup. Kalau pendapatannya kurang, dia tidak fokus. Dia harus mencari pendapatan tambahan di kanan kiri. Betul tidak? Dan itu salah satu program kita Pak Mus. Kita ingin agar guru-guru statusnya menjadi punya kepastian. Dan kita sampaikan tadi dalam berbagai forum, kita ingin menghentikan diskriminasi antara negeri dan swasta dalam berbagai kebijakan. Dan perbedaan perlakuan sekolah negeri dan sekolah swasta, sekolah umum dan sekolah agama. Dan ini bukan kewenangannya Pemprov, ini kewenangannya pemerintah pusat. Jadi jangan tanya gubernur, ini pemerintah pusat ini. Dan betul, saya juga sebagai gubernur dulu ada punya kendala di situ. Tapi ini kewenangan di pemerintah pusat. Karena itulah kemudian insya Allah nanti ini kita bawa. Ini aspirasi bukan hanya aspirasi Pak Mus.
Ini aspirasi guru-guru di seluruh Indonesia. Sahabat BN, izin tempat di Taman Budaya ini yang mengeluarkan tentu pejabat struktural di pemerintah atau ASN pejabatnya. Acara izinnya sudah ada. Acara sudah dipastikan di sana. Tetapi tiba-tiba dilarang. Dan disinilah dilematisnya sekarang ini di negara kita. Di satu sisi ASN diminta netral. Di sisi lain ASN itu dikendalikan oleh pejabat politis. Sehingga ketika pilpres, ketika pemilu, ketika pilkada, ASN itu sungguh sangat dilematis keberadaannya. Kalau dia seorang kepala dinas, kalau dia tidak menjadi tim sukses kepala daerah, kalau dia seorang sekjen, dirjen, direktur, kalau dia seorang penjabat gubernur, bupati atau wali kota, kalau dia netral, yang di atasnya yang pejabat politis akan membuat dia karirnya habis. Kalau dia tidak netral, jika berganti nanti pimpinan, dia juga akan habis. Dalam acara yang dihadiri Anies Baswedan ini, dia harusnya memang netral. Tetapi tampaknya di negara kita yang kita sebut negara demokrasi ini sulit diterapkan, itu sulit. Karena itu agaknya khusus untuk tim Anies Baswedan harus mampu menerobos sekat-sekat, hambatan-hambatan yang membuat acara jadinya seperti di NTB ini. Tim Anies sudah sering mengalami hal seperti ini. Di Aceh kita dengar dulu, di saat-saat jalan santai atau jalan pagi akan dilaksanakan di tempat startnya, lantas dilarang, tidak boleh di sana. Mungkin juga banyak di tempat-tempat lain. Makanya kita menyarankan tim Anies harus orang yang benar-benar mampu menerobos semua ini. Kalau ada ASN, pejabat struktural yang coba-coba dia melakukan tindakan seperti yang terjadi di Aceh dulu, sebelum lagi Anies menjadi capres tapi masih bakal calon, dan seperti yang terjadi di NTB kemarin ini, harusnya tim yang mengurus perizinan itu harus mampu melakukan tindakan mengusut kasus ini. Harus mampu menuntaskan agar jangan dianggap oleh pejabat struktural dari sini tim Anies tidak mengerti aturan sehingga bisa dia melarang-larang begitu saja. Tim Anies yang mengurus perizinan ini benar-benar orang yang punya ketegasan dan sangat mengerti tentang birokrasi, terutama birokrasi dari sisi pengurusan perizinan ini, izin tempat ini. Apabila ada aparatur, ada aparat, ada pejabat struktural yang coba-coba gara-gara ada tekanan dari atas, dia melakukan hal-hal di luar ketentuan, usut dia, tuntut dia, bongkar kasusnya, lakukan konferensi pers, sebarkan ke publik. Kalau tidak nanti ini bisa berulang-ulang terus. Masa kampanye masih lama. Kepada pemerintah untuk memberikan arahan kepada seluruh jajaran aparatur sipil negara agar bersikap netral
dan tidak mempersulit salah satu calon, baik itu pilpres maupun pileg. Dan itu kami rasakan bukan hanya sekali, udah berkali-kali. Last minute izin dibatalkan secara sepihak. Ini adalah negeri merdeka yang semua memiliki hak yang sama untuk menjalani proses kampanye. Dan ini adalah masa di mana kita boleh melakukan dialog di ruang terbatas, bukan di ruang terbuka. Dan ini ruang terbatas. Jadi tunjukkan bahwa netralitas itu ada, dan bila ada yang tidak netral diberi sanksi supaya kedisiplinan hadir. Jika ada sikap tidak netral yang dibiarkan, itu artinya boleh tidak netral. Tapi bila ada sikap tidak netral dan dapat sanksi, maka pesan bagi yang lain harus netral juga. Jadi saya menghimbau kepada semuanya, dan kami akan ungkapkan saja setiap kali ada penghalangan-penghalangan, kami laporkan kepada publik bahwa ini bukan praktek yang sehat, karena kita ingin menjaga demokrasi kita terhormat. Kita tidak yakin aparatur sipil negara yang memegang jabatan struktural ini bertindak sendiri tanpa tekanan. Dan tekanan tidak mungkin dari bawah. Misalnya dia kepala dinas yang memberikan izin. Tidak mungkin yang menekan dia itu kasubag atau kepala bagian atau kepala bidang. Yang menekan dia pastilah yang dari atas. Bisa kepala daerah, bisa pejabat negara yang tinggi. Jadi karena itu tampaknya tim Anies harus jeli melihat permainan ini. Jika kelihatan ada permainan seperti ini, jangan segan-segan tim yang mengurus di lapangan itu menyebarkannya ke publik. Jangan segan-segan. Sebab tidak bisa di saat sekarang ini kita berharap kepada atasannya agar ASN ini netral. Tidak bisa. Sebab yang punya kepentingan di sini atasannya, bukan dia. Atasannya. Kalau ada diskriminasi, sebarkan melalui pers, sebarkan melalui media. Apalagi di saat sekarang ini media sosial sudah sangat mampu menyebarkan informasi. Jadi tidak bisa dalam kondisi sekarang ini kita minta tolonglah berikan arahan kepada ASN agar dia netral. Maaf bicara, bisa jadi tempat kita minta tolong itu yang meminta ASN itu untuk tidak netral. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.